Selamat sore yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Perkenalkan, nama saya Daniel Ade Nugraha dari kelas MJ 805, mata kuliah Cyber Security Management, program studi PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan manajemen keamanan cyber untuk PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Yang pertama yaitu profil organisasi Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan perbankan kepada individu, bisnis kecil dan menengah, serta korporasi. BCA dikenal luas karena inovasi digitalnya. Bidang usaha dari BCA yaitu perbankan komersial dan digital. Jenis layanan digital dari BCA yaitu sebagai berikut, yaitu terdapat mobile banking, My BCA dan BCA Mobile. Yang kedua terdapat internet banking yaitu Klik BCA. Yang ketiga layanan pembayaran digital. Yang keempat ATM dan edisi jaringan luas. Yang kelima layanan wealth management digital, dan yang terakhir yaitu layanan korporasi digital. Jumlah pengguna atau sistem yang dikelola oleh BCA yaitu terdapat nasabah BCA ya, terdapat puluhan juta nasabah individu dan korporasi. Yang kedua, transaksi. Volume transaksi harian yang sangat tinggi, mencapai miliaran rupiah pada Bank BCA. Dan yang ketiga yaitu sistem yang dikelola. Ratusan hingga ribuan server, kompleks database transaksi, sistem core banking, infrastruktur jaringan global, aplikasi mobile dan web, serta integrasi dengan berbagai ekosistem pembayaran dan mitra, regulator, fintech, dan merchant. Yang kedua yaitu analisis risiko keamanan cyber. BCA sebagai bank digital menghadapi ancaman cyber yang sangat kompleks, antara lain yang pertama yaitu terdapat risiko phishing dan social engineering. Dampaknya yaitu pencurian kredensial nasabah. Penyebabnya sendiri yaitu email atau situs palsu dan manipulasi psikologis. Yang kedua terdapat malware dan ransomware. Dampaknya sendiri yaitu kerusakan sistem, kebocoran data, dan penyebabnya file terinfeksi dan akses tidak sah. Risiko yang ketiga yaitu data breach. Dampaknya yaitu terjadinya bocor data pada informasi pribadi nasabah dan transaksi. Penyebabnya yaitu eksploitasi celah sistem pada perbankan. Yang keempat, risikonya yaitu terdapat insider threat. Dampaknya akses ilegal atau sabotase. Penyebabnya yaitu kelalaian atau niat jahat pada pegawai Bank BCA. Risiko yang kelima yaitu DDoS attack. Dampaknya gangguan layanan banking digital. Penyebabnya serangan botnet massal. Dan yang terakhir yaitu API exploit. Dampaknya penipuan dan pengambil alihan akun. Penyebabnya API tidak divalidasi atau terbuka secara publik.
Yang ketiga yaitu rencana manajemen keamanan cyber. Yang poin A, tujuan dan prinsip keamanan cyber. Tujuan utamanya yaitu melindungi integritas dan kerahasiaan data nasabah. Yang kedua, menjamin ketersediaan layanan digital tanpa gangguan. Yang ketiga yaitu mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman keamanan cyber secara cepat dan tepat. Prinsip yang diterapkan yaitu yang pertama, CIA Triad, Confidentiality, Integrity, Availability. Yang kedua yaitu Zero Trust, tidak ada kepercayaan otomatis terhadap entitas internal atau eksternal. Yang ketiga, Defense in Depth, yaitu perlindungan berlapis untuk sistem dan data. Yang keempat, Least Privilege Access, atau akses sistem seminimal mungkin sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu Compliance Driven, yaitu mengikuti standar ISO 27001, OJK, GDPR, dan UU PDP. Yang B, model keamanan cyber yang digunakan. Dalam hal ini, BCA menggunakan NIST Cyber Security Framework atau GSF yang terbukti efektif dan adaptif. Yang pertama yaitu identify, melakukan pemetaan aset, teknologi informasi, dan proses bisnis penting. Selanjutnya melakukan penilaian risiko dan kelemahan sistem. Nomor 2, protect, yaitu firewall canggih, inskripsi end-to-end dengan melakukan MFI, multi-factor authentication, secure software development life cycle atau SSDLC. Dan yang nomor 3 yaitu detect, SIEM, Security Information and Event Management, untuk pemantauan log secara real time. Selanjutnya yaitu threat intelligence, untuk mendeteksi dini terhadap ancaman. Nomor 4 yaitu respon, itu SOP, penanganan insiden. Lalu aktivasi Computer Security Incident Response Teams atau CIS IRT. Dan yang nomor 5 yaitu recover, melakukan backup harian dan disaster recovery site. Lalu melakukan review pasca insiden dan pembaruan kontrol. Yang C yaitu infrastruktur teknologi dan kebijakan internal. Infrastruktur teknologinya yaitu Next Gen Firewall dan Intrusion Prevention System atau IPS. Yang kedua itu Web Application Firewall untuk mencegah serangan berbasis HTTP. Yang ketiga terdapat TLS 1.3 dan AS256 encryption untuk keamanan komunikasi dan penyimpanan. Yang selanjutnya autentikasi biometrik dan MFA, yaitu yang selanjutnya melakukan cloud security dan virtual private cloud atau VPC. Yang selanjutnya SIEM and Threat Intelligence Platform. Lalu AI based fraud detection system, dan yang terakhir simulasi phishing dan tes penetrasi internal. Untuk kebijakan internalnya yaitu kebijakan keamanan informasi dari BCA Group itu sendiri. Yang kedua, pelatihan cyber hygiene yang rutin untuk seluruh pegawai BCA. Dan yang ketiga, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala. Yang keempat, kebijakan penggunaan perangkat pribadi atau BYOD dengan kontrol yang ketat. Dan yang terakhir yaitu manajemen kerentanan dan patching otomatis. Yang D yaitu strategi mitigasi risiko dan respon insiden. Strategi mitigasi risiko
phishing. Strategi mitigasinya melakukan edukasi pengguna, melakukan filter email, DNS spoofing detection. Yang kedua yaitu risiko ransomware. Strategi mitigasinya yaitu endpoint protection, lalu offsite encrypted backup. Dan yang ketiga risiko data breach dengan melakukan mitigasi enkripsi data statis dan dinamis dan melakukan segmentasi jaringan. Pada risiko DDoS, strategi mitigasinya yaitu melakukan auto scaling, CDN dan mitigasi traffic via partner, yaitu Cloudflare atau Akamai. Dan pada risiko insider threat, strategi mitigasinya yaitu logging aktivitas user dan mengontrol akses granular. Dan yang terakhir yaitu API exploit, risikonya melakukan strategi mitigasi dengan cara OAuth 2.0, validasi input atau output, lalu rate limiting. Rencana respon insiden yang pertama yaitu CSIRT BCA yang terdiri dari profesional teknologi informasi dan hukum. Yang kedua yaitu jalur komunikasi internal dan eksternal dalam kondisi krisis. Yang ketiga, mengaktifasi sistem cadangan dan rollback bila terjadi serangan. Yang keempat yaitu notifikasi atau memberitahukan ke OJK, nasabah dan otoritas lain jika ada kebocoran yang besar. Dan yang terakhir yaitu post incident review untuk memperbaiki kebijakan dan sistem. Kesimpulannya yaitu manajemen keamanan cyber pada organisasi besar seperti Bank BCA bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal budaya organisasi, kebijakan yang adaptif dan strategi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip cyber security management dan model kerangka kerja NIST, BCA mampu menjaga kepercayaan publik, melindungi jutaan data nasabah, serta tetap kompetitif di era digital yang penuh dengan risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.